Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kami akan membahas terkait dengan PMM membuat guru sibuk mengumpulkan sertifikat untuk e-kinerja di aplikasi PMM. Tentu saja Bapak Ibu ya, itu tergantung dari RHK yang diambil sih ya. Itu juga tergantung dari RHK yang diambil. Tapi apapun itu teman-teman ya, kalaupun misalkan kita disuruh untuk mencari sertifikat untuk pengembangan kompetensi, ya wajar-wajar sih ya kita bisa mengikuti pelatihan di aplikasi PMM atau mengikuti webinar-webinar bermanfaat langsung dari Kemendikbudristek, dan itu sepertinya tidak terlalu mengganggu proses belajar mengajar karena webinar-webinar yang bisa kita ikuti dari Kemendikbud atau PMM itu kan bisa kita ikuti di waktu sore atau malam Bapak Ibu ya, tentunya seperti itu. Tapi kan berbeda-beda ya. Di sini ada beberapa pandangan ya yang dilansir di beberapa artikel terkait dengan PMM membuat guru sibuk mengumpulkan sertifikat untuk kinerja di aplikasi PMM. Langsung saja Bab. Di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, ada sebuah artikel dari Melintas ID ya. Jadi dari salah satu artikel Melintas ID membuat sebuah postingan ya. Rame-rame guru mencari sertifikat di PMM. Siapa yang salah? Guru mengajar di kelas atau mengerjakan PMM untuk dapat sertifikat? Nah, di sini kita lihat. Di tengah dinamika dunia pendidikan, banyak guru yang kini berbondong-bondong mencari sertifikat di platform Merdeka Mengajar. Namun muncul pertanyaan yang menggelitik, apakah guru seharusnya lebih fokus mengajar di kelas atau malah sibuk mengerjakan PMM untuk mendapatkan sertifikat? Mari kita cari jawabannya. PMM itu adalah sebagai inovasi digital Kemdikbudristek, memberikan guru peluang untuk mengakses berbagai program untuk mendapatkan sertifikat dan pengembangan kompetensi tanpa meninggalkan zona nyaman kelas. Namun kenyataannya, fenomena rame-rame guru mencari sertifikat di PMM menimbulkan pertanyaan serius. Sebagai pendidik, tugas utama seorang guru adalah mengajar dan membimbing peserta didik di kelas. Proses belajar mengajar menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak-anak. Namun dengan adanya PMM, seolah terjadi pergeseran fokus di mana guru dihadapkan pada dilema antara mengajar secara langsung di kelas atau mencari sertifikat di platform digital. Pertanyaannya muncul, apakah guru harus memilih antara mengajar dan mencari sertifikat di PMM? Jawabannya saya bisa jawab, nanti selesai mengajar baru mengerjakan PMM untuk mendapatkan sertifikat. Itu kan ideal teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan seharusnya kedua aspek ini dapat berjalan seiring. Guru dapat tetap memberikan pengajaran berkualitas di kelas sambil memanfaatkan waktu tertentu untuk meningkatkan kompetensi melalui PMM. Ya, benar sekali ini Bapak Ibu ya. Ini betul sekali menurut saya ya. Namun semuanya kembali pada manajemen waktu dan prioritas masing-masing guru. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa program sertifikasi di PMM tidak menjadi beban tambahan bagi guru. Proses pemberian sertifikat seharusnya dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran sehingga tidak mengorbankan kualitas pengajaran di kelas. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga dikatakan sementara itu para guru juga perlu bijak ya dalam mengelola Bapak Ibu ya, dalam mengelola waktu mereka. Mencari sertifikat di PMM dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kompetensi. Namun bukan berarti mengorbankan kualitas pengajaran di kelas. Guru perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara pengembangan diri melalui PMM dan tanggung jawab langsung terhadap peserta didik. Dengan demikian, jawaban dari dilema ini bukanlah memilih antara mengajar atau mencari sertifikat di PMM, melainkan mengintegrasikan keduanya dengan cerdas. Guru yang dapat menyeimbangkan keduanya akan menjadi agen perubahan yang tidak hanya berkualitas dalam mengajar di kelas, tetapi juga memiliki kompetensi yang terus berkembang melalui platform digital. Wow, mantap ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi apabila guru dapat menyeimbangkan keduanya antara mengajar dan mencari sertifikat di PMM, maka guru tersebut itu bisa saja menjadi agen perubahan yang tidak hanya berkualitas dalam mengajar di kelas Bapak Ibu, tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang terus berkembang melalui platform digital. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ya PMM itu
bisa menjadi sarana yang bisa membantu guru menjadi guru yang lebih profesional lagi. Kenapa? Karena apabila guru tersebut itu mampu menyeimbangkan antara mengajar di kelas dengan mencari sertifikat di PMM, maka guru tersebut itu bisa menjadi lebih profesional dan bisa menjadi agen perubahan yang tidak hanya berkualitas dalam mengajar di kelas, tetapi juga memiliki kompetensi yang terus berkembang melalui platform digital. Karena pengumuman dari Kemendikbudristek bahwa aplikasi PMM itu tidak wajib. Beberapa fitur di dalamnya tidak memiliki tenggang waktu sehingga guru bisa memanfaatkan waktu-waktu luang di luar jam mengajar untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mendapatkan sertifikat di PMM untuk kebutuhan pengelolaan kinerja. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Yang jadi masalah mungkin kalau gurunya masih kekurangan IT. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan karena tidak ada kata terlambat untuk belajar Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kinerja sebagai seorang aparatur sipil negara. Dan ini dikomunikasikan dengan unit kerja yang bersangkutan, seperti kepala sekolah kalau dia adalah guru di satuan pendidikan. Tetapi mengintegrasikan e-kinerja yang terintegrasi dengan sistem penilaian pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Negara dengan platform Merdeka Mengajar merupakan sebuah kebijakan yang tidak tepat. Sahabat pendidikan karakter, semenjak ada aplikasi platform Merdeka Mengajar yang mula-mula dipergunakan oleh para guru penggerak untuk berlatih secara mandiri, maka banyak guru disibukkan untuk berlatih melalui aplikasi. Banyak orang mengeluhkan guru-guru penggerak yang lebih banyak meninggalkan ruang kelas dan lebih mengerjakan tagihan-tagihan di dalam aplikasi platform Merdeka Mengajar daripada mengajar siswa. Beberapa orang tua juga mengeluhkan bahwa anak-anak mereka tidak dilayani dengan baik karena seringkali siswa ditinggal guru-gurunya untuk berlatih secara mandiri. Bahkan dalam kasus tertentu, siswa justru menjadi objek pembelajaran. Siswa dalam proses pembelajaran di video dibuat skenario supaya skenario pembelajaran itu dapat diupload sebagai bukti hasil karya guru. Dengan demikian guru memperoleh sertifikat di dalam platform Merdeka Mengajar untuk tema-tema tertentu. Ada banyak cerita, guru sudah beberapa kali mengerjakan tetapi tidak segera di-approve oleh pengelola website sehingga guru mengalami frustasi. Ada juga masalah guru terlalu banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan mengerjakan platform Merdeka Mengajar sehingga mereka tidak punya waktu lagi, bahkan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga. Di rumah pun masih mengerjakan platform Merdeka Mengajar. Sahabat pendidikan karakter, tugas utama guru itu adalah melayani siswa. Kebijakan penilaian e-kinerja yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar yang didesain oleh Kemendikbudristek dalam jangka panjang justru akan mengalihkan fokus pelayanan guru pada siswa. Siswa akan terabaikan dan guru akan sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk untuk membuat laporan-laporan administrasi di dalam e-kinerja. Selain guru yang disibukkan dengan tugas administrasi, kepala sekolah juga sibuk untuk mendampingi guru, terlebih lagi pengawas. Karena pengawas akan mendapat tugas lebih banyak lagi untuk menilai dan mengevaluasi penilaian kinerja guru di zonanya. Tentu kegiatan-kegiatan seperti ini akan mengalihkan fokus para pengawas yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan menjadi menilai dan mengevaluasi kinerja guru-guru di sekolah-sekolah yang dia dampingi. Sahabat pendidikan karakter, transformasi pendidikan yang tidak mampu mengenal bagaimana situasi kerja guru sebagian besar akan gagal di tengah jalan. Mengapa? Karena guru selalu menjadi sasaran perubahan kebijakan, menjadi sasaran komentar, menjadi sasaran tuduhan. Kalau tidak ada kualitas peningkatan di sekolah, maka guru yang akan disalahkan. Maka di dalam proses transformasi pendidikan, seringkali guru yang dianggap sebagai akar persoalan, maka guru-guru ini yang kemudian harus dilatih, disuruh mengerjakan ini, mengerjakan itu, berlatih ini, berlatih itu, dan seolah-olah dengan berlatih, maka pendidikan kita menjadi lebih baik. Sahabat pendidikan karakter,